Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parmingguata tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata B. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni namar suru au doi. Mula adong manang ise nama bahen lomo ni roha ni amai, botoon nido taringo tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-roha kusad diri, songon nanidok ni surati, akabatangaek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan jala pardenggan basa, rodi saleleng ni leleng na doasi ni roham, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasailaon, sahat ro disadarion, hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na pangulu hami moliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehonho hatam nabadiai. Say asi maroham urupi mahami mangulahon nanidokmu. Asahot rohanami jalatar parengohon hami parange nabadia, say ajari jalapai baru marohanami, asalam ias hami rodihasu suda ni bohal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukwede nomor 587 ayat sada.
Tabigima patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon, onma didok disi, patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho, patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan di bata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, say pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patik. 1, 2, ya.
patikmi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 420 sada, ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung napungu dohami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangido say asi maroham midasadok bangso nami sesa madosa nami saluhut na. Say sungguli maroha nami, asamu ba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satokid dohu tadi koko alai papungu-pungoku mahomuse, mar hite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di papiar ni murukku hutabunihon buhiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digenjang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku de nomor 475 ayat 3. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian buku poda 25 ayat 2 sahat rodi ayat onom tajahama marsikat sorin hamuliaod di debata doi makomihon hata alai hamuliaod ni akaraja doi sumulikit hata Rapso dapot hadodoan do timbo di langit, dohot hapal ni tanoon, dohot rohani akaraja. Ikon sirangon do akatak-tak sian perak, jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa.
Ikon pabalion halak perjahati sian jolo ni raja, jadi hot maha bangsana marhite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di joloni raja, jala unang jong-jong ho tu inganan ni halak nabalga. Ima sahatna, martua maakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Mare Marede mahita sian bukuede nomor 262 ayat sada dohot ayat 5.
Dakong Mahita, atong tahati dakon mahaporsyaw tay, songon nahina tidakon ni dongata sahaporsyaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana dihaw na pinarsilang, na tuat tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamong ni dibata Jahoba, amanay pargogo na sohatudusani, disima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditaw di parbadia, jar adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen aka na badia, dohot ihasaan di dosa, dohot ihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak lang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata, huhut marede mahita, sian Oh
Dan buku D nomor 802 ayat 1 dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari dengan hati yang bersukacita kita menerima firman Tuhan
yang ditetapkan menjadi landasan khotbah pada minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 7 hingga ayat 17, saya akan bacakan untuk kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang hidup di zaman yang begitu cepat berubah. Teknologi berubah, nilai-nilai dan gaya hidup pun berubah dan tidak jarang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, muncul lagi sekarang ajaran-ajaran baru yang tidak jelas tetapi sudah sangat viral. Dan di samping itu juga masih saja terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang Kristen dari agama lain, terutama pada bulan-bulan belakangan ini. Diskriminasi terselubung bisa saja masih dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Saudaraku, keadaan seperti ini bisa membuat kita bingung. Mana ajaran yang harus kita percayai? Apa dasar iman kita? Mungkin kita bingung bagaimana supaya kita bisa mampu bertahan menghadapi kekerasan dan diskriminasi itu. Saudara-saudaraku, untuk itulah surat ini dituliskan. Walaupun tidak begitu jelas siapa pengirimnya, tetapi surat ini dikirimkan kepada orang Kristen yang sedang menghadapi penganiayaan dari kelompok Yahudi. Dan mereka juga sedang diganggu oleh ajaran-ajaran palsu. Sehingga surat ini dituliskan untuk menguatkan iman percaya mereka, untuk memberi mereka dasar iman yang kokoh yang menjadi pegangan mereka menghadapi ajaran sesat itu. Dan itulah juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi dasar iman kita menghadapi segala bentuk kekerasan, segala bentuk diskriminasi. Dan itu juga yang menjadi dasar iman kita yang bisa menjadi pegangan yang kokoh dalam menghadapi ragam ajaran-ajaran palsu di tengah-tengah zaman ini. Karena itu dari firman yang sudah kita baca tadi ada beberapa pokok-pokok yang perlu kita pelajari. Pertama, agar kita kuat menghadapi penganiayaan dan juga menghadapi ajaran palsu, kita diajak di ayat 7, mari ingatlah
akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita diajak harus meneladani para pemimpin kita, yaitu pemimpin-pemimpin rohani kita yang begitu giat memberitakan Injil Tuhan Yesus, walaupun nyawa mereka harus menjadi taruhan, karena mereka tidak mau berkompromi, tidak mau bersikap bunglon. Tetapi mereka itu berani menghadapi segala penganiayaan. Kita juga harus meneladani perilaku mereka, perilaku sebagai buah iman mereka. Kita diajak teladani. Mereka teladani supaya kita juga bisa kokoh menghadapi segala situasi. Mari teladani semua khotbah dan ajaran mereka tentang Alkitab. Teladani juga perilaku mereka. Ajaran mereka itu menjadi ajaran yang benar bagi kita. Sehingga kita tidak akan disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu itu. Saudara-saudaraku, dari situlah terlihatlah betapa besarnya peranan para pemimpin dalam pembentukan hidup kerohanian, terutama dalam pembentukan karakter kesetiaan bagi generasi penerus. Terutama bagi kita para orang tua, kitalah pemimpin rohani pertama dan yang utama bagi anak cucu kita. Karena itulah firman Tuhan hari ini menasehati kita supaya kita mau membangun diri kita menjadi teladan dalam hal iman, menjadi teladan juga dalam hal perilaku yang bisa menampakkan karakter Tuhan Yesus, menjadi teladan dalam perkataan, dalam attitude, dalam integritas dan dalam kesetiaan mengikut Tuhan Yesus. Di tengah zaman yang penuh dengan ketidaksetiaan ini, mari para orang tua, tunjukkan kesetiaanmu yang teguh dalam mengikut Yesus. Baik janjimu dalam pernikahan, janji tohonanmu, janjimu pada waktu menerima jabatanmu. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita dan bagi orang lain. Tetapi di samping itu ada juga tanggung jawab kita orang-orang muda. Tanggung jawab dari para generasi muda seperti dikatakan di ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Artinya orang-orang yang lebih muda, para bawahan, harus mau dengan tekun menuruti semua ajaran, menuruti semua nasihat, dan meneladani perilaku para orang tua, para pemimpin rohani kita yang sekarang masih hidup. Mari kita belajar dari mereka. Mari kita datang meminta ajaran dari mereka. Dari mereka lah kita akan memperoleh ajaran yang benar itu. Tetapi masalahnya, saudaraku, di zaman kita sekarang, generasi muda banyak yang sudah lebih percaya kepada apa yang disebut word of internet. Lebih percaya kepada mbah Google. Lebih percaya kepada ChatGPT AI. Karena mereka itu dapat memberi jawaban yang instan, yang cepat. Padahal ajaran yang diperoleh dari sana itu belum tentu benar. Karena semuanya itu belum tervalidasi. Karena itu sebaiknya mari kita belajar dari Alkitab kita. Belajar dari ajaran pemimpin rohani kita. Merekalah yang diberikan Tuhan untuk mengajar kita. Bahkan untuk menjaga iman kita. Dan pasti mereka akan mau dengan gembira membantu kita, mengajar kita, mengarahkan kita ke ajaran yang benar dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala macam penganiayaan. Namun saudara-saudaraku,
para pemimpin kita memang silih berganti. Mungkin kita akan mengatakan dulu ada guru rohani kami yang benar-benar mengarahkan kami. Tetapi sekarang dia sudah meninggal atau mungkin dia sudah pindah. Lalu digantikan yang baru yang berbeda jauh pengajarannya dari yang lama itu. Lalu yang mana kami ikuti? Mungkin kita akan mengalami itu terutama anak-anak muda ini. Saudaraku, untuk itulah firman hari ini menegaskan kepada kita di ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan untuk selama-lamanya. Artinya bila para pemimpin kita silih berganti atau para pemimpin kita berbeda pengajaran, tetapi ada satu yang tetap, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita memiliki imutabilitas. Dia tidak mengenal perubahan sedikit pun. Ajarannya, firman-Nya tidak akan berubah oleh apapun. Karena itulah ajaran Yesus dalam firman-Nya itu bisa menjadi pegangan yang menetap, yang permanen, yang kekal bagi kita. Karena itu kita diajak sebaiknya tekunlah membaca firman, tekunlah mempelajari firman, tekunlah menghayati dan melakukan firman Tuhan Yesus. Kita pasti akan tetap setia mengikut Yesus walaupun disiksa. Bila kita tekun membaca firman Tuhan, kita tidak akan tersesat oleh ajaran palsu manapun. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita hidup seperti yang sudah kita katakan tadi. Kita hidup sekarang di zaman yang sangat-sangat cepat berubah di semua bidang kehidupan. Dan tidak jarang perubahan itu membuat kita cemas, membuat kita bingung. Karena kebenaran yang dulu sangat benar, sekarang tidak bisa lagi dipertahankan. Nilai-nilai yang dahulu sangat dijunjung, sekarang tidak lagi diindahkan. Karena itulah saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetaplah berpegang pada Yesus yang tidak pernah berubah. Karena dialah Yesus, dialah Tuhan Juru Selamat yang telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, ayat 12 sampai 13. Tidak ada kasih yang dapat menandingi kasih Yesus. Dan kasih seperti itu, kasih Yesus itu tidak akan pernah berubah oleh apapun. Sampai hari ini kita semuanya pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita masih ingat nyanyian anak-anak sekolah minggu dulu, bukan? Mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Benar. Yesus itu tetap hidup. Firman-Nya tidak pernah berubah. Yesus itu terus bekerja untuk menyelamatkan kita. Kasih-Nya juga tidak pernah berubah. Demikian juga dengan kuasa-Nya. Kuasa-Nya itu tidak pernah berubah. Juga sikap-Nya terhadap kita tidak pernah berubah. Mungkin manusia, materi, teknologi, kemajuan perilaku manusia semuanya berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi Yesus, firman-Nya, kasih-Nya, penyertaan-Nya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah luntur. Dia tidak mengenal sedikit pun perubahan. Karena itu, itulah jadikan menjadi peganganmu. Itulah jadikan menjadi guru rohanimu. Sehingga kita mampu berjalan dalam kepastian. Walau kita berada di tengah zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini. Lalu yang berikut saudaraku, agar kita mampu bertahan dalam penganiayaan dan juga mampu menghadapi ajaran palsu. Firman ini mengajak kita harus benar-benar memiliki kepastian bahwa tanah air kita yang menetap bukanlah dunia ini, ayat 14.
Dunia ini hanyalah tempat kita yang sementara, hanyalah persinggahan sementara. Karena Yesus yang bangkit dari mati itu, kemudian naik ke sorga, telah menyediakan bagi kita hidup yang kekal, bagi orang-orang yang percaya, yang tetap setia mengikut Dia hingga akhir. Itulah sorga yang kekal. Kesanalah tujukan hidupmu. Sehingga walaupun zaman ini berubah, walaupun kita disiksa karena nama Yesus, jangan khawatirkan itu. Karena setelah semuanya itu selesai, kita akan menerima tempat tinggal kita yang tetap, yaitu hidup kekal bersama Yesus di surga kekal. Saudara-saudaraku, ini sangat perlu dipahami, sangat perlu diyakini oleh kaum muda sekarang. Karena anak-anak muda sekarang sangat mudah jatuh ke dalam sikap pragmatis. Hanya melihat apa yang ada di depan matanya. Tidak peduli dengan masa depan, terutama tentang hidup kekal. Itulah yang membuat banyak anak-anak muda yang begitu mudah meninggalkan agama Kristennya. Begitu mudah pindah agama hanya karena hal-hal duniawi. Sekarang firman hari ini meyakinkan kita. Anak-anak muda dan semua orang-orang percaya, ingatlah. Masa depanmu bukanlah dunia fana ini. Tetapi masa depan kita orang-orang percaya adalah hidup kekal bersama Yesus di surga. Mari kesanalah arahkan hidupmu. Yang berikut saudaraku, agar kita bisa tetap setia mengikut Yesus walaupun kita dianiaya, maka kita harus membangun diri kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur seperti dikatakan di ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu akan memampukan kita menghadapi segala macam penderitaan dengan tenang, tanpa kepanikan. Karena kita tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan sudah menyediakan bagi kita mahkota kemuliaan di sorga kekal itu. Dan kita tidak hanya bertahan saja, tetapi justru firman Tuhan mengajak kita harus menggunakan masa penganiayaan itu untuk memberitakan Injil Yesus. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di gereja mula-mula itu. Sehingga masa penganiayaan itu bukanlah masa untuk takut. Tetapi masa penganiayaan itu adalah masa untuk berani memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, agar kita bisa tetap setia mengikut Yesus walau kita dianiaya, walau kita diserang dengan ajaran palsu, mari tetaplah berbuat baik. Penganiayaan dan serbuan ajaran palsu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk berbuat baik, termasuk kepada penyiksa kita, termasuk kepada guru-guru palsu itu. Balaslah perbuatan kejam mereka dengan kebaikan. Karena kejahatan akan selalu kalah terhadap kebaikan. Kita harus meneladani Yesus yang mau berdoa untuk orang-orang yang menyiksa dan membunuh Dia. Itulah kasih sejati. Itulah kekuatan kita. Karena itu di situasi penindasan, di situasi serangan ajaran-ajaran palsu, mari kita tetap setia beriman dan mengikut Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkanlah kami agar tetap di tengah dunia yang cepat berubah, yang penuh dengan ajaran palsu. Dan bila kami menghadapi penindasan karena nama Yesus,
kami mampu tetap setia mengikut Yesus dengan tetap berpegang pada ajaran para bapak rohani, terutama ajaran Yesus yang tidak pernah berubah, dan tetap mengucap syukur atas segala hal dan percaya bahwa tanah air kami adalah surga. Ya Tuhan, kami memohon, kiranya berkatilah semua umat-Mu agar mampu menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, berkatilah pekerjaan dan usaha kami, juga keluarga kami, kesehatan, studi, dan semua pelayanan kami. Berilah kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk menguatkan yang lemah iman dan lemah fisik. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar semakin hari pengenalan kami akan Tuhan Yesus semakin baik. Berkatilah semua pelayanan para hamba-Mu dan para misionaris, agar Injil-Mu semakin meluas dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin mendorong komitmen pemerintah untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Agung dan Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Hamba kanungan nuaik tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 710 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Sai baritahon Yesus na budu, tumane sadusai. Asa posia di Yesus tutu, dengan amanmu disi. Bahen baamu, perhatianmu, pasung-pasung, mabarmai. Ale Tuhanku, patuh mamaaf, bahan pasung-pasung, tunangan sedih. Tatang yakom ma piliata, ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkat dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan ni lehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami.
Asalam girgir hami madok mauliahati Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.